ثم إلى رسل الشيخ القادر الجيلاني ثم إلى رسل الشيخ محمد سلمان المدني ثم إلى رسل الشيخ محمد أرشد الأفندري ثم إلى رسل الشيخ محمد شرور عبد الأفندري ثم إلى رسل الشيخ محمد زينب الجن الأفندري ثم إلى رسل الشيخ محمد أحمد بن رسولهم وغروهم ثم إلى المصنف هذا الكتاب للشيخ سالم بن سمر الحضرمي ثم إلى رسل أحمد بن عمر الشادر وصولهم وغروهم ثم إلى روش معلم محمد شافعي هذا بن صالح وصولهم وفروعهم أن الله لك الشام بالرحمة والمغفرة ينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم ونفعهم بالدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الغم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 239. Perhatikan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi salihina radiyallahu ankum. Faslun aqallul kafani thawbun ya ummuhu wa akmaluhu lirrajuli thalathu lafaifa wa lilmar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatani. Alhamdulillah, kemarin kita udah masuk pembahasan apa yang wajib dilakukan untuk orang yang meninggal dunia. Artinya 4 yang wajib ini dilakukan oleh yang hidup buat yang meninggal. Ya, hukumnya fardu kifayah. Ya, jangan sampai nanti kalau ada orang meninggal, ya, kita malah takut. Padahal kalau ada orang meninggal, disitulah kita diuji. Kita kan udah belajar, udah ngerti, udah tahu bagaimana caranya mengurus jenazah, bagaimana caranya mengurus orang meninggal. Terlebih lagi kalau yang meninggal adalah keluarga kita, ya. Kira-kira nih, ya, apa rasanya keluarga kita, misalkan orang tua kita meninggal, yang ngeraba-raba orang lain, ya, yang mandiin orang lain. Kita aja udah gede dimandiin sama orang lain aja, ya, mikir-mikir, apalagi orang meninggal, terlebih lagi orang tua. Nah, makanya kita belajar buat kita nanti ngadepin hal-hal seperti itu. Yang mandi udah lewat, sekarang kita masuk. Ini udah beres mandi nih, ya, beres mandi. Yang kedua wajibnya apa?
mengkafani jenazah, mengkafani mayit, ya. Aqallul kafani taubun ya ummuhu. Minimal mengkafani jenazah adalah satu helai kain ya ummuhu yang menutupi seluruh badannya. Ya, satu kain, satu helai kain yang menutupi seluruh badannya. Jadi kalau ada kain gede, ya, dan ukurannya bisa menutupi dari jenazah tersebut, maka itu udah cukup. Minimal, ya, minimal. Al-makna artinya, nah itu di bawahnya, anna aqallal kafani al-wajibi alaina fi'luhu bin nisbati li haqqil mayyiti. Artinya adalah seminimal-minimal yang wajib kafan, ya, yang kita kerjain, yang kita lakukan untuk haknya si mayit. Biar kata dia punya apa namanya, baju bagus, baju branded, ya, habis belanja meninggal, ya. Pakaian-pakaian yang seperti itu, ya, tetap nggak bakalan dipakein. Yang dipakein apa? Sehelai kain, ya, sehelai kain itu minimal. Ya. Oh, dia habis beli baju mahal, baju bagus, celana bagus, pakein aja udah. Ya, nggak bisa. Kalau dia orang Muslim, orang Islam, maka dia harus pakai kain kafan. Ya, terserah kalau di luar orang Islam, ya, ajarannya macam-macam ya. Thawbun ya ummuhu mimma yahillu lahu lubsuhu fi hayatihi. Ya. Jadi satu kain, satu helai kain yang menutupi dirinya dari sesuatu yang halal bagi dia pakai semasa hidupnya. Ya. Jadi orang laki, ya, dia pakai pakaian kain, ya, yang biasa dia pakai apa? Terus yang halal bagi orang hidup dipakai apa? Misalkan di bahan kita nih katun, ya, maka kainnya katun. Sutra, laki-laki boleh pakai sutra? Nggak boleh, haram. Maka haram kain kafan pakai sutra, ya. Nah, jadi apa yang diharamkan waktu hidup maka haram waktu meninggal, pemakaian, ya. Nah, jadi apa yang dibolehkan waktu hidup maka dipakaikan ketika dia meninggal. Mimma yahillu lubsuhu fi hayatihi. Ya. Kayak ini nih, baju koko putih nih, dari bahan katun. Nah, bahannya ini, ya, bisa kita jadiin kain kafan. Wa in kufina min mali ghairihi. Ya. Dan walaupun seorang mayit itu, ya, dikafankan dari harta selain punya dia meninggal, nggak punya apa-apa, maka kita orang nih pikirin tuh, dia kain kafannya dari mana? Siapa yang beliin? Cariin, ya, beliin tuh kain kafan buat tuh orang. Wa in kufina min mali ghairihi, walaupun dibeli dari duit orang lain, ya, tetap yang dibeli adalah kain kafan. Ya. Ustaz, kain kafannya habis, pakai apa? Babel urat aja mana? Ya, pakai yang plastik apa itu? Yang biasa buat parcel. Nah, ya nggak bisa, ya, pakai kain. Nah, jadi begitu. Amma bin nisbati li haqqillahi ta'ala. Nah, adapun penisbatan untuk hak Allah Ta'ala, nah itu tadi hak mayit. Artinya mayit harus, ya, dikasih satu helai kain buat nutupin badannya, ya. Satu helai itu nutupin badannya.
Sekarang hak Allah apa? Fasatirul auratil mukhtalifati dzukuran wa unusatan. Kalau ada orang meninggal laki-laki, ya, maka yang wajib ditutup apa? Aurat. Orang laki auratnya dari mana? Dari pusar sampai lutut. Kalau ada kainnya segitu, ya berarti segitu ditutup auratnya. Itu hak Allah, ya. Nah, auratnya ditutup dari pusar sampai lutut, wajib ditutup bagi laki-laki. Kalau perempuan, dari ujung rambut ujung kaki wajib ditutup, ya. Nah, jadi minimal sehelai itu nutupin semuanya. Larikan wa hurriyatan lil mayyiti. Gak mandang ini jenazahnya, ini mayatnya budak ataupun orang merdeka. Budak atau orang merdeka. Makanya orang kalau udah meninggal itu tarafnya sama semua dalam Islam, ya. Mau kaya mau miskin tetap kain kafannya warna putih. Tetap kainnya kain kafan. Nah itu, ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya dia budak, dia orang merdeka berbeda, enggak, ya. Jadi sama semua. Balil mayyiti isqatu ma zada ala satiril aurati inda Ibnu Hajar. Maka itu bagi mayit isqatu ma zada, ya, cukup bagi apa yang lebih atas satiril aurat. Ya, menurut Imam Ibnu Hajar, perhatikan nih, kata Imam Ibnu Hajar tuh lebihin dari aurat. Nah, ini lutut, lebihin ke bawah. Ini pusar, lebihin ke atas. Kata Ibnu Hajar, ya. Mukhalafahu Ramli, berbeda dengan Imam Ramli. Kata Imam Ramli, pas-pasan nggak masalah. Ini lutut nih, ya. Di atas lutut ketutup. Pusar, di bawah pusar ketutup. Pusarnya kelihatan, nggak masalah, ya. Itu kalau kainnya kurang, ya. Ya Ustaz, kainnya cuma ada setengahnya doang. Berarti yang nutupin apa? Auratnya ditutupin. Walil qurama'i al-mad'u minatsani wa tsalits. Ini perhatikan, ya. Kalau nanti ada orang meninggal, tapi kelilit utang, ya. Kebanyakan pinjol meninggal, ya. Utang gak tuh? Utang, ya. Ketika dia meninggal, dia ninggalin harta. Terus hartanya buat apaan? Ya. Nah, buat orang yang kelilit utang, kalau meninggal, dia nggak boleh pakai kain kafan 2 lapis, 3 lapis. Ingetin tuh, ya. Nggak boleh pakai kain kafan 2 lapis, 3 lapis. Ya. Cukup selapis buat dia. Walil warathati al-man'u minaz ziyadati ala thalathati. Ya. Dan bagi orang yang dapat warisan nih. Kalau tadi kan kelilit utang, sekarang ada orang meninggal, ahli waris, dia dapat warisan, ya. Artinya dia meninggal, warisannya belum dibagi-bagi. Dia nggak boleh menambah lebih dari 3. Nggak boleh menambah lebih dari 3 lapis kain kafan. Misalkan ada fulan meninggal, ninggalin harta, maka dia boleh pakai kain kafan 3 lapis. Nggak boleh lebih, ya. La minha, tapi nggak boleh ada yang melarang dia pakai 3 lapis. Nggak boleh ada yang melarang dia pakai 3 lapis, ya. Dia nggak boleh nambah lebih dari 3, tapi nggak boleh ada yang melarang kalau dia pakai 3 lapis. Paham gak kira-kira? Ya. Ini agak warisan. Jadi ya pertanyaannya,
Ya. Nah, jadi itu tadi kain kafan. Ya, itu minimal kain kafan. Wa yahrumu satru ra'sil muhrimi wa wajhil muhrimati. Kemarin lagi musim haji. Tahu musim haji? Mereka pakai pakaian apa tuh? Pakai ihram. Selama dia memakai pakaian ihram, berarti dia masih dalam keadaan berihram. Kalau ada orang sedang berihram, ya, masih dalam pelaksanaan umroh atau haji, meninggal, maka haram menutup wajah buat orang yang laki, dan haram, ya, menutup kepala buat orang yang laki, dan haram menutup wajah bagi orang yang perempuan. Jadi kalau meninggal laki-laki, kepalanya jangan ditutup, kan bikin pocong tuh, ya, kepalanya dibuka, ya. Terus kalau orang perempuan, wajahnya dibuka, nggak boleh ditutup. Ingetin tuh, ya. Ya kalau kita, ya, yang udah ngerasain nih, orang biasa meninggal wajahnya ditutup. Ntar udah masuk ke liang kubur, wajahnya dibuka, tempelin ke tanah. Ya, jadi itu minimal mengkafan. Sekarang wa akmaluhu lirrajuli thalathu lafaifa. Buat orang laki-laki yang maksimalnya gimana? Yang bagusnya gimana? 3 lapis. 3 lapis itu apa namanya? Udah bagus. Akmal, lebih sempurna. Ya. Gimana kalau yang meninggalnya di negara suhunya sangat dingin, berarti butuh berapa lapis tuh? 10 lapis misal, ya. Bahkan 10 lapis aja udah jadi kerupuk gitu. Ente lihat nanti di di YouTube tuh, negara paling terdingin. Negara paling terdingin di mana? Hah? Di mana aja? Siberia. Nanti lihat. Swiss. Siberia itu mencapai minus 50. Itu kain, ya, kalau kena air nggak ada 5 menit jadi kerupuk. Bener? Nah kalau begitu gimana tuh? Silakan, berapa lapis? Ya, secukupnya. Artinya menjaga daripada jenazah ini menjadi kaku, beku, ya. Maka harus cepet-cepet kayak begitu tuh. Kan dimandiin ya? Dimandiin, biar kata dingin sedingin itu tetap dimandiin. Ya, dimandiin, langsung dikafanin, langsung dikuburin, nggak bisa lama-lama. Nah, maka di sini yang paling bagus adalah 3 lapis buat laki-laki. Anna akmalal kafani lidzakari thalathu lafaifa. Ya ummu kullun minha jami'al badan. 1 lapisnya itu harus menutupi seluruh badan. Nah, maka nih, ya, lihat-lihat nih nanti kalau beli kain kafan, ya, diukur-ukur tuh, dibuka, dia belum dipotong-potong, ya. Nanti ketika itu kita akan ukur tinggi orang itu di atas 1 meter, ya, 170, 160, ya. Lebihin sedikit berapa senti di atas kepala, lebihin sedikit berapa senti di bawah kaki, ya. Supaya apa? Supaya bisa menutup badan. Apalagi kalau nanti jenazahnya gemuk. Kalau gemuk gimana? 2 kain jadi 1.
Dua kain jadi satu. Bukannya di double. Ada lagi yang lebih dari dia. Kemarin yang beritanya, lihat beritanya laki-laki 300 kilo. Ya. Gimana tuh cara kapan? Gimana dia? Ya? Keren aja gitu-gitu. Kelayangan Kalau jenazahnya besar, maka 2 lapis itu jadi satu. Bukannya dilapis begini bukan, tapi dijadikan lebar. Jadi lebar. Ya. Ai illa ra'sal muhrimi wa wajhal muhrimati kama ulama. Tadi ya. Yang tadi dibilang kalau orang lagi ihram meninggal, kepala yang laki-laki nggak boleh ditutup, wajah perempuan nggak boleh ditutup. Wa yahrumu kaunuha la ta'ummuhu illa bimasyaqqatin. Nah, perhatikan lagi. Hati-hati nih kalau ngapanin ya. Jangan pas-pasan. Karena wa yahrumu kaunuha la ta'ummuhu. Haram hukumnya orang ngapanin jenazah ya, kainnya enggak nutupin seluruhnya. Kepala ketutup, badan ketutup, paha ketutup, betis ketutup, telapak kakinya kelihatan. Ya, kakinya nongol. Ya. Jadi enggak boleh tuh. Illa bimasyaqqatin, kecuali emang karena susah. Karena susah. Ya. Udah diusahain bagaimana biar ketutup, nggak bisa juga, maka itu bisa dijadikan masyaqqah, kesusahan. Hada in lam yukafan min malihi aw kana alaihi dainun yastaghriqu tirkatahu. Ini ya, yang 3 lapis kain kafan ini ya, in lam yukafan min malihi, apabila dia dikafani dari selain harta dia. Ya. Apabila dia dikafani dari harta bukan punya dia. Au kana alaihi dainun yastaghriqu tirkatahu, atau dia punya utang kelilit utang. Wa illa wajabatit salatu kama ulima. Kalau dia enggak punya utang, ya, nggak terlilit utang, atau dia ngapanin dengan hartanya sendiri, maka wajib 3 lapis. Wajib 3 lapis. Ya. Misal ada yang meninggal, orang miskin, fakir, nggak ada keluarganya, nggak ada keluarga, ya, boleh dikasih 3 lapis, boleh nggak dikasih 3 lapis. Tapi kalau dia punya harta, ya, punya peninggalan, wajib 3 lapis. Ya, wa illa wajabatis dalas. Itu laki-laki gampang, tinggal bungkus doang, ikat, langsung angkat, sholatin. Ya, gampang. Sekarang jenazah yang kedua. Walil mar'ati, dan itu bagi perempuan, komisun, adapun gamis, wa khimarun, dan kerudung, wa izarun, dan sarung, wa lifafatani, dan 2 kain kafan, ya, atau 2 lipat kain kafan. Al makna anna akmalal kafani lil unsa, artinya yang paling bagus mengkafani bagi orang perempuan aywa mithluha al-khunsa. Jadi orang perempuan ini hukumnya sama kayak banci. Kalau ada banci meninggal, hukumnya kayak perempuan. Kalau dikafanin bukan 3 lapis, tapi 5. Ya, 5 lapis. Apa aja 5 lapis? Khamsatu asya'a, qamisun, gamis, komisil hayyi. Tahu kan gamis kalau yang biasa kita pakai? Nah, bikin kayak gitu. Ya. Kan kain kafan itu kan lebar. Bikin dilipat 2,
dibolongin tengahnya leher, habis itu dimasukin ke lehernya dan dia nutupin badannya semua. Gamis sampai mana ukurannya? Bawahnya sampai mana? Sampai kaki. Berarti sampai itu kaki. Satu aja, ya. Berarti yang dipakai satu gamis. Yang kedua, wa izarun ala ma baina surratiha wa rukbatiha tahtal qamisi, ya, di bawah gamis. Gamisnya buka, ya. Bikin sarung. Sarung dari mana? Dari pusar, ya, sampai lutut. Lebihin lagi itu ke bawah. Cuman bikinin sarungnya itu di bawah gamis. Buka gamisnya atau bikin sarung dulu baru masukin gamis. Paham ya? Terus yang ketiga, wa khimarun yugatta bihi ar-ra'su ba'dal qamis. Udah nih, ya. Sarung udah, gamis udah, kerudungnya. Kerudung, ya. Kepala. Tutupin dia tuh. Ya, masukin tuh ke dalam gamis. Wa khimarun yu'ada thumma lifafatani taluffu fihima. Sarung udah, gamis udah, kerudungnya udah. Sekarang 2 lipat. Ya. 2 lipatnya gimana? Bikin silang. Bikin silang. Ya, jenazahnya di tengah. Nah, jadi tinggal dilipat 2. Sudah selesai, diikat. Kepala, ya, pundak, ya, terus, ya, pinggang, lututnya, ya, mata kaki, di bawah kaki. Ya, kalau emang kurang, tambahin lagi nanti. Wa hadza in lam yakun fil warathati mahjurun alaih. 5 lipat, 5 lapis. Itu kalau dia punya peninggalan harta waris, ya. Dia ninggalin nih duit 100 juta, ya. Maka diambil dari itu boleh dia 500. Tapi, ya, wa illa falaysa laha illa salasatun. Kalau dia punya harta waris, punya peninggalan, cuman ada yang menghalangi. Tahu menghalangi ya? Anaknya banyak, duitnya udah dibagi-bagi buat anaknya. Maka sisanya, ya, sisanya gak cukup buat 5 lapis. Maka buat dia wajibnya 3 lapis. Maka perempuan wajibnya 3 lapis. Ini harta warisnya udah dibagi-bagi nih. Ya, sisa berapa? 500.000. 500.000. Dan kapan baru ini apa? Nah, besok tanya dia tuh gembrong, ya. Ngetes, ya. Dan kapan seperangkatnya bisa 300, bisa 3,5. Kalau ente belinya, ya, apa namanya, tergesa-gesa, itu bisa naik harganya. Ya. Kelihatan tuh, ini orang nggak nemu-nemu nih kayaknya nih, ya. Itu bisa mah 500, bisa cuma dapat 3 misalkan. Maka dia wajib cuma 3, nggak bisa lebih. Ya, qala ba'sin, yang terakhir, bal yutanabbah lahu fa innal amala ala khilafihi. Nih yang kayak begini nih. Ya, perihal kain kafan laki-laki 3, perempuan 5. Ingetin. Karena apa? Kejadian yang di lapangan tidak seperti apa yang kita pelajari. Benar nggak gitu? Teori nggak sesuai ekspektasi, ya. Ya. Maka diingat-ingat tuh, ya, perihal kain kafan. Wa faslun arkanus sholatil janazah sab'atun. Udah beres kain kafan,
masukin keranda, digotong, bawa ke musola ke masjid, panggil orang-orang, suruh pada wudhu, pada berbaris, dengerin sambutan daripada ahli keluarganya, dan kita akan memulai sholat jenazah. Ya, insya Allah pertemuan akan datang rukun-rukun sholat jenazah. Kalau nanti diajakin, ayo sholat jenazah, enggak celana gue kotor, ya enggak jadi belum mandi junub katanya, ya itu hanya alasan, alasan yang sebenarnya adalah dia bahlul, dia bodoh dalam perihal sholat jenazah. Itu aja bilang, ini belum ngerti sholat jenazah, gitu. Ya kalau belum ngerti, coba aja tiduran depan jenazah di situ. Ya, lihatin orang yang sholat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajarin malam ini dapat manfaat, ya, buat kita sendiri dan juga orang-orang yang kita cintai. Jadi sama-sama kita tutup dengan membaca